Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, pada kesempatan kultum malam ini saya ingin membacakan surah Muhammad ayat yang kedua, yang ini ada kaitannya memperbaiki kejiwaan, memperbaiki kondisi seseorang. Bagaimana solusi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi Allah memberikan syarat apabila orang itu ingin diperbaiki keadaannya. Yang pertama, yang paling mendasar adalah iman. Iman itu keyakinan yang benar, keyakinan yang dilandasi dengan ilmu. Jangan yakin tanpa ilmu. Maka di dalam surah At-Takatsur, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi sebelum yakin harus ada ilmunya dulu. Jangan tanpa ilmu meyakini sesuatu. Itu sangat berbahaya. Kemarin saya punya tamu, Mas Toto, ada orang kampung itu gara-gara tergiur dengan nilai rupiah yang banyak, akhirnya ikut namanya amalillah. Apa? Amalillah pokoknya. Jadi 20.000 nanti dapat 20 juta. Itu rumus dari mana? Kayak gitu. Dan banyak orang yang itu tokoh-tokoh malah kepincut lah, tergiur model seperti itu. Tidak satu dua, banyak itu, mulai dari Jawa Timur ada, Jawa Tengah kemarin saya pulang juga ada kena korban-korban seperti itu. 20.000 dapat 20 juta. Semakin banyak nominalnya, janjinya semakin banyak. Ya namanya amalillah, nggak pulang lagi kapokmu kapan, rasain sendiri kayak gitu. Jadi keyakinan yang tidak dilandasi dengan ilmu, yang jelas-jelas saja, kerja yang serius, kalau sudah dapat rezeki biar berkah, bersedekah, kan seperti itu jelas sudah. Orang-orang yang beriman, iman itu keyakinan yang benar yang dilandasi dengan ilmu dan mengerjakan kebajikan-kebajikan. Jadi iman itu tidak hanya diverbalkan, tidak hanya diucapkan, namun harus dibuktikan dengan amal solih. Amal solih itu adalah amal yang diridhoi oleh Allah, yang ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Kalau secara bahasa amal soleh, soleh itu dari kata soluha. Soluha itu pantas. Nah, pantasnya bagi orang yang ngaku Islam, sehat, dekat masjid, sholatnya di mana? Nah, pantasnya kan seperti itu. Udah dekat masjid, orang Islam, sholatnya di rumah, itu soleh apa ghairi soleh itu? Soleh apa salah itu? Saya nggak mau mengatakan salah, terlalu ekstrim. Ya kurang pantas gitu aja. Ya, Pak Rahman ya, Kang Rahman ya. Kang Rahman jauh aja datang dari rumah menuju Masjid Nurul Ikhlas. Amal soleh itu secara bahasa amal yang pantas, amal yang layak, itu secara bahasa. Lebih-lebih menurut Al-Quran ya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka beriman terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Kalau mereka beriman kepada Allah, beramal soleh, beriman terhadap Al-Quran, satu, Allah akan memberikan penghapusan dosa-dosa mereka. Jadi dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah, kecuali utang. Kalau utang itu harus diapain, Mas Toto? Nah, nggak cukup minta maaf, harus dibayar. Ini kelihatannya yang punya pinjaman kepada orang lain, yang ngutangin sama orang lain agak senyum-senyum ini. Wah, aku udah banyak tapi nggak dikembaliin, bagaimana ya? Mudah-mudahan dapat anugerah Allah yang lain lah, ya kan? Ditekan yang punya utang, nggak sanggup bayar, nggak punya duit, ya kan? Ya udah, curhat aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengalaman, Mas Toto ini ya. Apalagi Buya Lutfi Hakim ini kelihatannya pengalaman banget ini. Pengalaman diutangin nggak bayar. Alhamdulillah. Ya risikonya, Mas Toto ya. Risikonya orang punya duit diutangin orang, nggak punya duit ingin punya duit, giliran udah punya duit diutangin sama yang lain. Setelah utang janjinya 3 minggu, terus jadi berapa bulan, Mas Toto? Setahun minta ditunda. Ya Allah ya Karim, ya sudah, itu namanya ujiannya orang beriman itu. Tapi itu akan diampuni dosanya. Kemudian wa aslaha balahum,
akan diperbaiki balahum. Kalau dalam bahasa Arab, bala itu balun artinya lebih kepada kondisi hati. Orang itu kalau beriman beramal soleh, itu hatinya tenang. Kalau sudah hatinya tenang, pikirannya enak. Menghadapi masalah itu gampang untuk menyelesaikannya, Pak Haji Aziz. Tapi kalau orang itu panik, duitnya sebanyak apapun, hidupnya gelisah. Ya Mas Toto ya? Itu kayak yang sekarang lagi viral itu, kasus apa Mas Toto, nggak usah disebutin ya. Rame, kira-kira orang yang bersangkutan itu tidurnya apa? Pusing itu tidurnya. Ya Allah, ya kan? Jadi orang beriman dan beramal soleh, keadaan hatinya itu akan ditenangkan. Jadi kalau hatinya sudah tenang, pikirannya tenang. Kalau pikirannya tenang, ya urusannya akan lancar-lancar aja. Beda dengan orang yang nggak beriman dan beramal soleh, pasti hidupnya gelisah. Pasti itu. Itu kalau dalam awal surah Al-Baqarah, fitu yanihim ya'mahun, mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu saya bacakan sebagai penutup. Orang kalau tidak beriman, hatinya guncang. Ini awal-awal dari surah Al-Baqarah adalah sebagai berikut, yakni orang yang tidak mau beriman terombang-ambing dalam kesesatan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Terjemah bebasnya, Allah akan memperolok-olok mereka, yakni orang munafik, termasuk orang yang tidak beriman, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ibarat perahu itu tidak pernah nyaman, kena badai itu, ya Allah. Terus kena badai nggak punya jangkar, kelelep apa nggak itu Mas Toto? Jangan sampai kita seperti perahu yang terombang-ambing. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menambah amal soleh, dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.